Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh hafizani wa hafizakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan rahmat, hidayat dan inayat Allah kita tertolong lagi, yaitu dikembalikannya ruh kita, kemudian dipulihkannya juga fisik sehat kita, rohani juga demikian. Tetapi juga Allah kembalikan semangat kita. Mana ini tidak banyak orang dapat semangat, diberi oleh Allah semangat untuk bangun subuh. Walaupun motivasinya dari Rasul itu tidak kurang-kurang. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla lailan kullahu. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang salat subuh berjamaah sama dengan dia salat sepanjang malam. Tetapi yang begitu, ya, kita juga tidak boleh merasa kita sudah suci, sudah bersih, sudah hebat, sudah takwa banget. Terus perjalanan ini berproses terus. Nah, endingnya nanti ketika kita kembali menghadap Allah, apakah oleh Allah sudah layak diberi atqakum, yang paling bertakwa? Apakah kita sudah layak mendapatkan karunia Allah yang namanya husnul khotimah? Itu bukan kita yang menilai, ya. Nah, sehingga bisa saja orang yang dari 0% dari awal sampai hampir meninggal dunia yang tidak pernah ibadah, tapi ketika beberapa hari dia mau kembali menghadap Allah, dia bertaubat, Masya Allah, kan ya, maka itu bagi dia husnul khotimah, ya. Ada cerita di Saudi Arabia itu ada orang sana nggak sholat tapi berteman dengan orang ahli ibadah. Nah, pokoknya enggak sedikit pun tersentuh dia mau menghadap Allah. Ada panggilan azan setiap 5 waktu, bahkan 6 kali di sana, azan awal juga, azan malam. Tapi enggak juga tersentuh. Nah, satu ketika dia bermimpi, dan mimpinya itu adalah mati. Masya Allah. Nah, diperlihatkan oleh Allah neraka, diperlihatkan surga seperti Isra Mi'raj, tapi mimpi ini. Bangun dia, begitu bangun dia tersadar, ya Allah, rasanya aku sudah mati tadi malam. Ya, cari teman setianya itu, tolong Tuhan, bimbing aku ibadah. Rasanya saya sudah dekat mau mati ini. Jangan sampai ketika meninggal dunia itu taubat ditutup, segera tolong diajaklah ke Masjidil Haram, diajaknya umroh, belum waktu haji belum. Nah, di waktu dia lagi tawaf ihram, itulah dia kembali menghadap Allah. Masya Allah, ya. Jadi gitu jamaah sekalian, ya. Kita juga ada juga kisah orang yang sudah berjihad bersama Rasulullah. Loh,
ketika meninggalnya divonis Rasulullah di ahli neraka. Padahal meninggalnya di medan tempur. Kata Rasulullah, dia adalah ahli neraka. Ya enggak lah ya Rasulullah, kata sahabat. Lihat itu semua pada syahid semua, itu kan ahli surga semua. Dia termasuk. Enggak, Rasulullah. Lihat aja, buktikan. Nah, begitu ditinjau di apa bahasa sekarangnya, verifikasi. Oh, begitu lagi nusukkan pedang di lehernya. Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik. Baik jamaah sekalian, saya akan sampaikan pada kesempatan ini ada prinsip-prinsip ibadah. Banyak prinsipnya itu, tapi yang saya sampaikan di sini 5 saja. Yang pertama, surah Ad-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Aku. Nah, itu juga nyambung dengan surah Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Bumi Allah ini Aku wariskan, kata Allah, kepada hamba-hambaku yang soleh. Itu 4, nanti kita bahas ini dulu. Jadi jamaah sekalian, tanpa basa-basi, memang hanya untuk melengkapi, kan manusia itu makhluk terakhir dicipta, ya. Sudah bumi, bulan, bintang, planet semuanya, surga, neraka semuanya sudah, ya. Jin, setan apalagi sudah ribuan tahun lebih dahulu. Nah, untuk melengkapi, ya kalau bahasa saya ini melengkapi, ya, melengkapi yang disebut koleksi makhluknya Allah, maka diciptakanlah manusia liya'budun. Karena jin sudah ibadah ribuan tahun, tapi disuruh sujud kepada Allah nggak mau, diusir. Apalagi itu setan, itu temannya, karena bangsa jin semua itu. Jin juga disuruh menghuni bumi ini, kalau Allah untuk ibadah nggak becus, malah perang sama mereka. Wah, jin itu ya sudah. Tapi mereka tidak punya fisik. Nah, begitu manusia ini dilengkapi oleh Allah dengan fisik, akal sehat, kemudian kecerdasan fisik yang luar biasa. Nah, tapi ternyata Allah membekali juga di dalam diri manusia itu 2 sifat. Dalam diri manusia diberikan oleh Allah sifat positif dan negatif. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan di dalam diri manusia ada sifat fujur, maunya ingkar. Kemudian tapi takwa juga mau dia, diberikan oleh Allah sifat takwa. Jadi 2 di situ. Dan tinggal kita ini menstabilo yang mana, yang dibesarkan oleh kita yang mana dalam diri kita itu. Jangan sampai jor kelawar, terserah apa maunya pikiran saya. Nah, itu namanya nafsu. Nah, jadi banyak orang tidak menyadari dia telah memperturutkan hawa nafsunya, padahal itu tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Qur'annya dan hadisnya. Jadi itu jamaah. Oleh sebab itu saya punya kadang-kadang terlalu keras barangkali, ya. Seharusnya orang yang tidak ibadah kepada Allah itu tidak ada lagi di atas bumi ini. Karena hanya untuk ibadah itulah mereka diciptakan. Jin juga begitu. Tapi kan Allah bersifat sabar, Allah bersifat apalagi, ya, lapang dada, pengampun, memberi tangguh, ya. Siapa tahu sampai orang berbuat dosa saja mau ditulis oleh malaikat, oleh Allah disuruh tunggu setengah hari. Tobatnya orangnya, kalau tobat jangan jadi ditulis, kan gitu. Itu aja mas sekalian. Jadi, nah prinsip kedua ibadah itu adalah wujud syukur kita. Kita dicipta oleh Allah bukan permintaan kita,
kita dicipta oleh Allah, bukan pesanan orang tua kita. Kalaupun orang tua pengen punya anak, itu hanya kepengen saja, ada yang dikasih ada yang enggak. Tapi profilnya apa, ganteng kayak Pak Agus apa enggak, ya kan ya, apa pinter kayak Ustaz Syauqi apa enggak, itu bukan juga permintaan orang tua kita. Maunya sih anak yang saleh, yang bertakwa, yang pintar, yang cerdas, apalagi bos, apalagi tajir gitu ya. Tajir dan saleh. Nah ternyata oleh Allah SWT diberi, inilah adanya masing-masing kita ya. Wajib kita syukuri, karena syukur itu paling tidak ada dua ya. Di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 71-72 itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, ya bersyukurlah kalian, makanlah dan minumlah apa yang halal dan baik yang Allah rizkikan kepada kalian, kemudian bersyukurlah kalau kalian betul ibadahnya hanya kepada Allah, hanya menyembah kepadanya. Dalam surah Ibrahim ayat 7 juga begitu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, nikmat yang ada kutambah, nikmat yang ada tidak dikurangi. Tapi kalau kamu kufur, azab menanti di akhir hayatmu. Ini jangan. Jadi wujud syukur kita ibadah ini, karena memang ada, saya dapati dalam lapangan dakwah itu, orang kan habis sholat itu sujud syukur dia. Setiap habis sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, habis sholat, habis salam dia sujud. Kok sujud mas? Ya saya bersyukurlah aku bisa sholat katanya. Ya tapi harus ada contohnya juga lah dari Rasulullah SAW. Jangan begitu, nanti dipuji oleh cewek, syukur juga sujud lagi. Enggak segitunya juga. Karena Rasulullah idza atahu amrun yasurruhu kharra sajidan. Rasulullah itu kalau datang berita yang membuat beliau gembira, menyungkur sujud. Bukan habis sholat. Sholat itu sendiri selain kita zikir kepada Allah, bentuk syukur kita juga. Saudara, nanti kalau nonton bola gol gitu ya, menang punya kita, ya syukur, sujud gitu. Atau umpamanya tahu-tahu gaji 13 keluar gitu ya. Ya sudah, macam-macam lah. Yang maka syukur itu saya saya narasikan ada 4 syukur itu. Pertama, syukur itu sering kita berzikir kepada Allah dalam bentuk yang wajib maupun sunat, seperti sholat, ya kan, puasa, zakat, haji, itu semua dalam bentuk syukur kita kepada Allah yang wajib. Yang kedua, semakin dekat semakin taat. Kualitas ibadah kita selama ini jangan segitu-segitu aja. Apa yang bisa kita lakukan lebih baik dari itu, sepanjang itu ada contoh, ada sunnah. Nah, baru yang ketiga, tepatkan karunia-karunia Allah yang bukan baku bentuk ibadah, seperti berkreasi, ilmu pengetahuan, teknologi, manfaatkan di jalan Allah. Nah, baru yang keempat, boleh ngundang-ngundang ustaz, ngundang kiai, syukuran. Ayatnya juga ada, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau dapat nikmat itu ya cerita-cerita lah, akan gitu. Makanya orang Padang gimana itu? Kalau enak ceritalah sama orang lain. Kalau tidak enak ya cerita sama kami aja. Biar jadi koreksi kan gitu. Jangan sekalian. Yang ketiga, prinsip ibadah kita itu selain karena memang untuk itu kita diciptakan dan supaya kita bersyukur, adalah jalan taubat buat kita. Kok bisa? Ya, kita ini jalan hidupnya itu siksa. Hari ini, jam ini, detik ini kita baik niatnya. Baru keluar sebentar dari majelis, lain lagi. Ya.
Lain lagi kalau sudah masuk pasar sih, masuk pasar, ya Allah, gimana ceritanya kan gitu. Kalau Ustaz Das'an Latif itu terang-terangan dia di depan siapapun dia, Kapolri segala macam sampai TNI juga dia, bos, tolong bos, kasihan sama Ustaz-Ustaz ini. Saya itu mau ngajar, mau mengisi sebagai dosen di kampus ya. Di rumah itu sudah sholat duha dulu, baca Quran dulu, pasang niat yang baik dulu, bersih dan nanti sampai di jalan di depan ada paha, di sebelah kanan ada ketek, sebelah kiri ada bupati. Gimana aku, masa aku harus merem? Kalau aku merem aku nggak lihat, ya. Kalau aku lihat memang barang bagus. Nah, jadi gimana? Tapi hancurlah amalku yang di rumah tadi katanya, karena tercampur dengan perbuatan mata saya kan gitu. Langsung masuk ke otak itu, kesimpan itu. Nah, oleh sebab itu dalam rangka taubat kita juga, ya kan? Lalai sholat saja sudah merupakan dosa. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahur. Itu sudah dosa, sudah dikatakan wail. Wailul itu bukan welcome. Wailul itu adalah celaka. Celaka. Wailnya orang Arab dengan wailnya orang Inggris beda, kan gitu. Nah, begitu juga selanjutnya keempat. Nah, itu untuk bekal kita. Nah, ini kan isinya semua itu tidak akan sia-sia, bukan hanya sekedar kamu hidup, kamu harus ibadah, kompensasinya kamu kubur hidup, bukan itu. Itu memang hanya peruntukan kamu diciptakan, seberapa dapat kamu, yang penting kamu ibadah sungguh-sungguh. Nah, jangan ditarget, istilahnya apa namanya, harus sama dengan sebulan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Fattaqullaha mas takwa, tuh bertakwalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau memaksakan diri itu bukan kemampuan, kemampusan. Nah, jadi yang keempat ini apa tadi? Sebagai bekal kita di akhirat. Maka jangan sampai kita membuat bekal asalan. Saya pernah coba itu, kalau saya mau dari kilo 12 ke Masjid Al-Jamaah, kan kurang lebih 14 kilo itu, berangkat jam 4 malam karena malam Kamis mau sahurnya di Al-Jamaah. Asal-asalan saya bekalnya kan gitu, nasi yang penting sudah matang, sambal campur di situ, kalau ada ikan-ikan, sayur-sayur. Sampai di sana makannya enggak nafsu saya lihat, kurang tertata dengan baik kan gitu. Oh, salahmu sendiri kan saya, kamu bekali urusanmu kok asalan begitu. Nah, ternyata urusan dunia saja begitu. Tapi memang dasar saya ini orangnya hobi makan, jadi lahap aja gitu loh. Ya, tapi kalau yang terbaik, kalau istri yang menyediakannya, masya Allah, ternyata ikannya di sini, sambalnya di sini, lalapnya di situ, air minumnya di sini. Wah, lebih bagus rasanya, nikmat kalau tertata dengan baik. Nah, jadi bekal kita di akhirat jangan asalan. Sebab Allah tidak akan terima sholat, puasa, zakat, haji yang asalan. Ya, innallaha thayyibun. Allah itu bagus, indah, baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan terima kecuali yang baik, yang bagus, yang indah, yang benar. Nah, jadi makanya ada perintah ittaqullaha haqqa tuqatih, ada perintah lagi sari ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, ada fastabiqul khairat, ada sabiqul bil khairat biidznillah, ada endingnya itu inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik. Nah, sampai kita berbekal pun ya Allah sendiri mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu untuk segalanya,
Untuk akhirat harus ada bekalnya, di dunia ada bekalnya, mau ngajar ada bekalnya, belajar ada bekalnya, mau safar, musafir ada di bekalnya. Fa inna khairuz zadi taqwa. Tapi sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Mencakup urusan dunia, urusan akhirat itu, kan gitu ya. Nah, jamaah sekalian, baru yang kelima, bahwa prinsip ibadah itu jangan sampai itu kita lakukan semua melenceng niatnya karena urusan dunia. Lakukan semua itu untuk mengharap ridha Allah, untuk dapat tempat yang baik di surga, untuk dapat ampunan Allah dari dosa. Lakukan itu semua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah ini jemaah. Jadi ini tausiah ini saya sampaikan di Radio Gema Nirwana kemarin hari Selasa di di Samarinda. Kemudian kemarin khutbah juga di RSPB di mana? Rumah Sakit Pertamina saya bawa juga. Karena memang walaupun orang menyampaikan lebih banyak, lebih mantap lagi, tapi saya mengkhususkan diri dalam hal ini. Kenapa? Karena ini kalau tidak klop yang 5 macam ini, fatal ibadah kita. Ya. Nah, belum lagi kalau harus sesuai dengan Al-Quran dan contoh Rasul, kalau tidak nanti rodu tertolak kan gitu. Oleh sebab itu sampai kepada kita mengucap salawat Nabi pun jangan salah. Kita terbawa oleh salawat nariyah, salawat munjiat, salawat 15, salawat 10, salawat apa lagi itu macam-macam. Sudah salawat yang dari ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu Bukhari Muslim sudah sahih. Kok diganti dengan yang tidak ada riwayatnya? Saya dengar itu yang selawat nariyah itu susunan dari ulama Maroko, kan gitu. Tapi saya dengar juga ada katanya dari Jember, kan gitu. Masya Allah. Memang kita ini pengikut siapa? Kalau mengikut Rasulullah, yang dari Rasulullah. Mereka menyebutnya salawat Ibrahimiyah, yang menyebut nama wala Ibrahim gitu. Apa lagi? Terus orang baca Quran, punya ceramah. Ayatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuznya mana? Kan kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Quran, ta'awuz, jangan basmalah. Tak kasih tahu ya, Bismillah itu tidak ada perintahnya untuk dibacakan waktu baca Quran kecuali awal surat seperti Fatihah, Alif Lam Mim dan seterusnya awal-awal surat itu. Dan surah An-Naml yaitu yang suratnya Nabi Sulaiman itu pakai Bismillah itu. Nah selain dari itu di luar itu mau makan Bismillah segala macam, menyembelih Bismillah, mau berangkat Bismillah, ada hadisnya sendiri. Kan gitu. Nah, kadang-kadang tingkat ustaz itu dengar ya ayatnya Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Ta'awuznya mana Mas? Saya pernah diskusi ya, bukan diskusi tapi nanya lah, tapi nggak dijawab, katanya nggak apa-apa. Seorang ustaz dari harkah tertentu ya, saya hadir salah jadwal. Pikir saya kan jadwal saya subuh itu di Regensi sana. Begitu datang, ternyata beliau yang isi. Ya saudara, tak apa-apa, saya jadi pendengar yang baik. Dari awal sampai selesai, ayat dan hadis dibaca semua, tapi enggak pakai Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, Bismillah juga enggak. Ya, sudah ditutup, dan saya kira disediakan tanya jawab. Nggak ada juga. Nah saya maju aja. Ustaz, boleh naik sebentar Ustaz? Silakan. Dari awal tadi bagus sekali ceramahnya, saya bilang mantap tuh Quran dan hadisnya. Ya makasih. Cuman kenapa Ustaz baca Quran tidak pakai Bismillah ta'awuz? Gak apa-apa kalau ceramah.
Lo katanya jangan lo baca Quran. Quran kan tadi. Faidah qara'tal Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Enggak apa-apa ceramah. Ya enggak gitulah, itu kan narasi Ustaz. Kalau dari Rasul itu tahu. Enggak apa-apa ceramah. Ya sudah. Sampai 3 kali aku tekan begitu enggak juga mempan, ya sudah. Kembalikan pada Allah lah. Ya, saya enggak sebut nama ya supaya tidak jadi ibadah gitu. Ini pesan buat saya juga, buat kita semua. Kalau baca ayat itu jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr. Gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah kalau sudah tahu. Walaupun cuma qul huwallahu ahad, satu ayat saja. Enggak sampai Allahu samadnya, enggak sampai selesai. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Itu walaupun cuma satu kata, kalau dalam Quran ucapkan tahu. Nah, kenapa ayat itu berlanjut itu? Innahu laisa alaihi sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, setan itu selalu akan menggoda, termasuk kita membaca Quran, tapi dia tidak mampu kalau orang itu sudah baca ta'awuz, kemudian dia bertawakal kepada Allah, serah diri kepada Allah. Baru ayat 100-nya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kemampuan setan menggoda itu adalah kepada orang yang menjadikan setan itu teman setia atau pemimpin, dan mereka orang yang masih musyrik. Nah, kita yang normal, akidahnya, tauhidnya bagus begini aja, tetap aja diserang setan itu. Tapi kan tidak mampu, tidak tembus. Kenapa? Kita dilindungi oleh Allah. Ya bayangkan, saya sering sampaikan itu, kita beriman, berislam dengan rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, jamaah. Pendukung kita malaikat, tapi tidak bisa menyerang dia karena nggak ada perintah. Namanya malaikat kan taat. Kalau serang kan gitu ya, baru malaikat kan. Seperti di Gaza itu berapa banyak itu tentara yang tidak dilihat oleh sama muslim, tapi orang musuh yang melihat, berjuang putih berjubel datang. Nah, ketakutanlah orang hijau di situ. Tapi itu kalau ada perintah, kalau enggak ya jaga aja, mendoakan gitu mereka. Yang nyatet ya nyatet aja kan gitu. Tapi yang pertama, yang paling kuat dan tidak pernah terkalahkan yaitu Allah. Nah, jadi kita beriman didukung oleh Allah dan para malaikat, tapi musuh kita ada 6. Ada 6. Pertama jin, kedua setan, ketiga iblis, keempat orang munafik, keenam orang murtad, ketujuh orang kafir. Itu semua walaupun mereka baik-baik, ya kan? Memudahkan segala urusan, membantu kita, ada maunya itu. Kalau bisa kita ikut dia, gitu. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Itu jamaah. Ini saja ya yang saya sampaikan. Kayak sebenarnya saya ceramah ini kan di depan orang baik-baik semua. Nah, saya sering dikritik orang, Ustadz, lu ceramah di orang yang nggak pernah sholat, yang disampaikan itu bagus itu. Kepada kami yang sudah sholat, puasanya kata hadir, gimana? Ya maksud saya seperti Rasulullah juga ceramah di depan sahabatnya, ya kan? Tapi beliau ujungnya balighu anni ila man lam yahdur. Sampaikan apa yang dari aku ini kepada orang yang tidak hadir. Gitu. Jadi saya katakanlah narasumbernya, yang dakwah jamaah ini semua share and like. Nah, gitu. Jadi Rasulullah itu semacam sahibus syari' ya, dari Allah, diejawantahkan oleh Nabi, sahabat yang menyebarkannya nanti. Jadi para dai itu berapa ya? Kemarin kita baca di tafsir Jalalain itu, ahli sumpah santrinya Rasulullah itu 400 orang di keliling Masjid Nabawi itu, dipimpin oleh Abu Hurairah. 400 orang. Nah itulah, setiap dapat ayat, baca, dihafalkan, diamalkan, sebarkan. Para dai semua mereka itu. Nah kita ini kan jarang
mau dai yang betul-betul Qurani, yang sunnah, malah ada yang besar-besarkan salawat nariyah, salawat pujian. Padahal ada koreksi, malah dianggap Wahabi yang koreksi itu. Salawat yang mengandung kemusyrikan. Nah, umpamanya salawat nariyah itu, ada tamparidul hawaij, dengan salawat itu terbuka semua hajat. Gimana sih? Bukan Allah yang bukakannya. Salawat bagus, tapi jangan segalanya salawat ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi ibadah yang apa yang nggak boleh ditambah dikurang? Maksudnya gitu, yang nggak boleh dikurang. Yang boleh ditambah dikurang, gitu. Karena kan. Yang boleh ditambah dan dikurang. Begini maksudnya kan, apa namanya definisi amal atau ibadah apa yang nggak boleh ditambah dikurang? Jadi maksudnya gini, kan kita maklum ya ada perbedaan di kalangan kita semua lah ya. Dalam Islam. Jadi contoh aja yang ringan gitu ya kan, seperti yang Ustaz sampaikan tadi gitu ya. Apa ya, misalnya habis sholat ada zikir atau sebelum sholat ada usolis begitu. Nah, apa namanya yang nggak boleh ditambah dan dikurang? Yang ditambah dikurang kan sholatnya ya, dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, apakah ibadah lain gitu ya, bukan hanya sholat misalnya, yang di luar yang makhluk gitu ya, itu betul-betul harus itu, tidak boleh ditambah. Kayak misalnya tadi baca Quran pakai Bismillah, seperti itu. Nah, apakah itu harus seperti itu, atau ada sesuatu keumuman, suatu kebaikan yang bebas saja gitu, silahkan. Misalnya Ibnu Taimiyah misalnya habis sholat subuh sampai syuruk itu membaca Al-Fatihah, yang memang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tapi beliau melakukan itu dari subuh sampai habis subuh sampai syuruk gitu misalnya. Itu kan keumuman karena kebaikan gitu ya. Teman-teman kita mungkin di jemaah lain sholat membaca Yasin malam Jumat, mereka mengambil bahwa baca Yasin ada hadisnya bahwa baca Yasin bagus setiap malam, tapi karena setiap malam mereka nggak mampu sehingga malam Jumat. Jadi keumuman gitu ya, umum, ibadah yang umum yang boleh. Yeah. Nah, tapi batasannya apa sih, ibadah yang nggak boleh ditambah dikurang gitu? Itu aja Tad. Ada dua sebenarnya saya tangkapnya. Ada ibadah yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Ada ibadah yang boleh kamu kreasi. Ya. Kira-kira gitu ya. Ya betul. Ya. Kalau yang tidak boleh ditambah dan dikurang itu, memang ada sanksinya dari Rasulullah kan gitu. Ya kan, bawahnya tentang sholat tidak boleh isbal kan gitu ya. Rambu-rambu itu saya tulis, saya belum. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, sampai Rasulullah menyuruh orang ini ulangi wudhumu, ulangi sholat. Yang terakhir sudah 3 kali, ya Rasulullah kasih tahu dong, apa disuruh ulangi terus? Si tahu apa? Ya kamu isbal, Allah tidak akan terima. Makanya imam jangan biarkan aja makmummu. Lihat dulu, yang rapat sudah cukup rapatnya, alhamdulillah. Yang belum, kalau di masjid al-jamaah saya datangi, kaki ini kan kakinya, bahumu satu persatu. Kalau yang sudah rutin sudah tahu dia rapat shaf, telapak kaki mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Nah yang baru datang, yang baru gabung, yang mampir itu kan nggak tahu dia. Nah harus dengan bahasa santun ya, dengan senyum ya kan. Ini Mas Rasulullah mengajarkan kepada
sampai betul-betul tegak sunnah itu sesuai dengan kemampuan kita menyampaikan dan umat yang mentaati. Nah, itu saja harus banyak dikoreksi lagi, apa saja yang masih belum kita amalkan, gitu ya. Jadi sholat itu katanya rukun 13. Lebih dari itu enggak rukun, enggak menjadikan syarat dan rukun. Kalau ditinggalkan tidak batal. Iya memang, tapi kan yang kita hitung kan 13 saja, isbal enggak masuk itu. Mana yang membatalkan sholat ada 10 pokoknya, yang terakhir itu isbal, enggak ada. Jadi kita memang dituntut banyak belajar. Nah, selebihnya yang tidak ada sanksi, ya kan? Seperti siapa yang berselawat kepada itu 10 sekali dibayar 10 kali oleh Allah, kan gitu ya. Baca surat Yasin adalah bla bla bla. Walaupun ada hadisnya, Yasin itu jantungnya Quran, hadisnya dhaif, kan gitu ya. Tapi tetap Al-Quran secara umum kan bagus tuh. Tadarus. Saya sekarang kan tadarus. Gak usah diceritakan ya, nanti jadi amal. Ya, tadarus itu per bulan kami dengan keluarga mini yang di Lampung. Jadi ada yang sudah setiap 1 bulan itu khatam, tidak kan gitu. Jadi itu umum juga kan gitu. Nah, tapi kalau sudah dimusikkan baca Qurannya, qul huwallahu ahad, jreng jreng jreng, nah kan sudah mulai menyimpang dari Al-Quran. Enggak begitu, Quran itu bukan syair, ya kan? Ma'alamnahu syi'ra wa ma yang bagilah dalam surah Yasin ayat 70 berapa tuh? 76 ya. Kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad. Wa ma yang bagilah, tidak pantas Muhammad itu bersyair. Kalau umatnya masih boleh kan gitu. Nah, in huwa illa dzikru wa qur'anu mubin liyunziru man kana hayya wa yahiqqal qawla 'alal kafirin. Quran yang dibawa Muhammad itu Quran untuk mengingatkan orang yang masih hidup. Nah, dan menyatakan kepastian untuk orang-orang kafir. Nah, wa yahiqqal qawla 'alal kafirin. Jadi bukan syair, tapi kalau Robbana atina jreng jreng jreng, saya khawatir itu kita sudah melanggar kan gitu, karena ayat mengatakan bukan untuk disyairkan. Jadi kalau tidak langsung ke ayatnya masih mending lah, seperti get ab g apa? Ebit get ab g ab ya? Kan banyak. Mungkin Tuhan sudah bosan bersahabat, alam ya, mungkin alam sudah bosan bersahabat dengan kita. Coba tanyakan sama rumput yang bergoyang. Itu sarinya agama itu. Kan pernah diwawancarai oleh wartawan Pak Abid itu katanya namanya Abid itu Abid ahli ibadah itu. Dia ada itu Gopur. Ada itu nama bapaknya kalau nggak salah Abdul Ghafur gitu. Jadi Ebit dia nih. Ya religius yang penikmat musik Anda itu kelas menengah ke atas. Ya dia ceritakan, memang saya belajar dari Islam dan saya tuangkan dari ya walaupun lagu ya gitu ya, tapi isinya agama itu kan gitu. Dan tidak langsung Al-Qur'annya yang dibawa kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang tidak boleh ditambah itu yang sudah ditetapkan dan ada sanksi kalau dilalaikan. Wudu saja umpamanya, kan ya? Wudu yang 3 kali kan sempurna, yang 2 kali juga sah, yang 1 kali sekali sah juga. Tidak ada sanksi itu. Yang disangsikan kalau dilebihkan, ada sahabat membasuh tangannya sampai 4 kali. Man zada ala hadza faqad asa Abul Qasim. Yang melebihkan dari ini berarti dia memaksiati Abul Qasim Muhammad SAW. Nah jadi dalam koridor gitu. Jadi yang masih boleh. Fattakullah mastata' itu ayat strategis menurut saya ya. Sehingga sholat lail saja boleh 13, boleh 11,
boleh 7, jadi 9, 7, 5, 3. Kalau satu nggak ada tuh, kecuali untuk menutup berapa kita sudah dapat. Ya, nggak ada 21, nggak ada 2, 2, 1 hadisnya. Sholatul lail masna masna. Wa idza khasya ahadukum subha falyutir bi wahidatin. Kalau sholat lail itu 2, kalau kalian khawatir datang waktu subuh, tutup witir 1, jadi 3. Nah, jadi paling kurang sholat lail itu 3, langsung witir aja gitu, bukan 21. Oke. Nah, apalagi contohnya sholat sampai Rasulullah mengatakan begini. Awaluma yubda inda ummati as-salatu. Fa idza atammaha kutibat tamatan. Wa idza naqasatha fa qala Allah khudh min tatawwu'ihi fa kutiba tamatan. Waktu diperiksa di hadapan Allah nanti salat kita, yang sempurna langsung ditulis sempurna. Yang kurang-kurang, kurang sempurna maksudnya bukan kurang nggak sholat, yang kurang-kurang ya, yang terlalu dosa-dosa, kurang khusyuk lah, baca ayatnya belepotan, nah, kan gitu ya. Ya, khud min tatawunya, ambilkan dari sholat sunatnya, tambalkan situ, tulis sempurna. Jadi masih ada apa bahasanya ya? Toleransi, kompensasi, yang gitu. Jadi kita memaknai gini aja. Intinya ya, oke, Pak Abdurrahman kan? Lukman. Hah? Lukman ya, Lukmanul Hakim, orang bijak tuh. Yang penting sudah ada perintah dan tidak melanggar larangan, tidak melanggar sanksi, itu aja. Jadi Yasin silakan tiap hari baca Yasin, apa masalah. Cuman kalau sudah menentukan saya wajib baca Yasin tiap hari, itu mulai melanggar tuh. Baca-baca aja. Karena ada hadisnya secara umum, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamata syafi'an li sahibihi. Bacalah Quran. Nanti di hari kiamat Quran itu akan hadir memberi syafaat kepada pembacanya. Kan gitu. Kan ada kisah itu hadis riwayat Tabrani ya. Di kuburan Quran itu hadir loh, berbentuk sebuah sosok duduk di atas dada kita. Ini ahli Quran ini yang baca, baik yang hafal maupun yang sering baca, nggak hafal tapi sering baca. Malaikat Munkar Nakir itu datang mengusir. Nyingkir kamu, saya mau nanya orang. Enggak, saya nggak mau pergi dari orang. Saya akan temani dia sampai menghadap Allah. Saya mau nanya, tanya aja, saya nggak mau pergi. Ditanyalah ceritanya. Setelah selesai tanya, pergi. Nah, itu si kita yang main ini nanya, kamu siapa sih dari tadi kok? Namanya begitu. Aku adalah Al-Quran yang sering kamu baca. Nah, ada lagi yang soalnya yang buruk dilempar ke muka. Ini soal nyasar kau membinasakan aku di dunia. Yang sholat asal-asalan tadi, selama tidak merusak rukun sih sah aja. Tapi kalau sudah merusak, melanggar, itu nanti dianggap musiiun fi shalah. Yang tidak tumaninah itu sampai disuruh ulangi 3 kali. Yang isbal disuruh ulangi 3 kali. Apalagi sampai Rasulullah mencela kalau sujudnya seperti hewan beruk tangannya, kan gitu, di lantai. Sampai sholat dicela oleh Rasulullah kalau tidak tumaninah. Satu lagi apa? Kalau hidungnya nggak nempel di lantai, atau terhalang oleh peci, terhalang oleh lambut, terhalang oleh sajadah, apa namanya, mukena kalau perempuan, terhalang oleh sorban yang menutupi waktu sujud, itu dianggap tidak sah salatnya. Ya. Jadi kalau saya simpulkan, memang kita harus banyak belajar saja intinya. Sebab kita tidak tahu ini dilarang apa enggak, kan gitu. Oh, ketawa saja, Rasulullah tuh melarang ketawa sampai terbahak-bahak.
Apakah tahu anna dhahika fi ridullah atau fi suftillah? Tahu nggak orang yang terbawa ngakak itu? Annahu nasiya min Allah, dia lupa Allah. Pas ketawanya itu nggak ingat Allah itu. Wah, hahaha, mana ingat Allah begitu? Hah? Tahu nggak dia sedang dalam ridho Allah, pas sedang murka Allah? Makanya Rasulullah itu tidak pernah ketawa sampai ngakak, yang ada sampai kelihatan taringnya, senyum, gitu ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya harusnya panjang, tapi saya nggak bisa panjang-panjang ya. Sikat. Intinya laksanakan perintah, jangan melanggar yang ada sanksi. Nah itu aja. Iya. Abang ada narasi begini. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini ambil intinya saja. Yang penting kita tidak melakukan maksiat. Udah, selamat itu. Ya tidak baliknya, tapi juga ibadah. Nggak maksiat tapi nggak ibadah. Yang nggak ibadah itu sendiri ya sudah maksiat, kan begitu. Kan banyak orang nggak tahu. Pak Ustadz, saya ini memang belum sholat Pak Ustadz. Saya tidak pernah membuat maksiat Pak Ustadz. Kan campur baur itu kalimat itu. Saya tidak pernah berbuat maksiat, tapi saya tidak sholat. Itu maksiat. Saya tidak merusak Pak Ustaz. Ya, kamu merusak hubungan dengan Allah. Oke? Pak Warsito kan? Ya. Coba sih, saya sharing lah, jangan saya ada. Iya loh. Sama-sama punya pengalaman. Saya kan pas dapat giliran aja di sini. Hah? Oh, berapa? Ada perlu request? Satu. Ada Bu Wiwi ya? Bu Wiwi. Ada? Ya. Dua apa tidak nih, Pak Haji? Dua aja ya. Satu baru 4. Hah? Baru bisa aja baru 4. Galiong belum jatuh. Galiong. Dah? Ready? Apa-apa kalau belum siap. Nah, malah yang siap itunya ya. Insya Allah. Gitu. Ada apa ada nggak usah Pak Ustaz Soki. Mikir aja mereka.
Dah. Usah dulu. Bisa. Udah suruh aja Mas Sikir. Jazakallah Ustaz. Hah? Mereka kayaknya tidak siap. Nanti kita kasih tahu. Ya. Udah seru ya? Ya, insyaallah. Bisa ditutup Ustaz? Dura kafaratul majelis. Oh, subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.